Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Septian dari Prodi PGSD STK PN Indramayu. Di mana pada video kali ini saya akan melaporkan laporan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yang saya laksanakan di UPTD SDN 1 Karangampel Kidul. Di mana dosen pengampu adalah Bapak Dede Hadiansah MPD. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita membahas tentang permasalahan dan alternatif pemecahan masalahnya, saya akan mengenalkan terlebih dahulu terkait dengan PLP 1. Di mana PLP 1 ini adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan di STK PN Indramayu dan wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 6. Di mana nantinya pada semester selanjutnya akan dilanjutkan dengan PLP 2. Nah, PLP 1 ini merupakan kegiatan kurikuler yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa praktikan sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam perkuliahan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal sedikit tentang SDN 1 Karangampel Kidul. Di mana SDN 1 Karangampel Kidul itu merupakan salah satu sekolah dasar yang beralamat di Jalan Garuda di Desa Karangampel Kidul, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu dengan kode pos 45283. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan permasalahan dan solusi atau alternatif pemecahan masalah. Di mana di sini ada 7 instrumen pengamatan dan 7 pembahasan yang saya gunakan. Pertama ada tentang kultur sekolah, yang kedua ada struktur organisasi dan tata tertib, yang ketiga ada pengelolaan pendidikan, yang keempat peraturan dan tata tertib, yang kelima kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah, yang keenam itu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dan yang ketujuh praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Oke, kita langsung aja ke yang pertama yaitu kultur sekolah. Di mana untuk kultur sekolah ini ada 12 nomor ya, dari ada kegiatan 3S sampai dengan terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Di mana di sini saya temukan hanya ada satu permasalahan pada bagian kultur sekolah, yaitu tidak adanya pelaksanaan ibadah bersama. Artinya di sini tidak ada kegiatan ibadah bersama itu pada sehari-hari belajar ya. Tetapi kalau misalkan untuk pelaksanaan ibadah bersama pada hari-hari besar, seperti misalkan Isra Miraj, nah itu ada ya. Contoh misalkan kemarin itu ada pesantren kilat yang dilaksanakan di SDN 1 Karangampel Kidul. Nah, ini contoh-contoh kegiatan keagamaan atau pelaksanaan ibadah bersama ya di SDN 1 Karangampel Kidul. Oke, untuk selanjutnya di sini bagian kedua ada struktur organisasi dan tata kerja. Di mana di sini ada 7 nomor sebenarnya. Nah, untuk nomor 1 sampai 6 itu tidak ada masalah sama sekali. Apalagi yang visi misi itu ada terpampang jelas di depan pintu ruang guru. Itu ada ya, untuk bagan dan struktur organisasi itu ada di ruang guru juga. Nah, tetapi pada sarana dan prasarana atau nomor 7 ini ada permasalahan ya. Tetapi untuk sarana ini sebenarnya cukup lengkap di SDN 1 Karangampel Kidul, di mana untuk terkait dengan peralatan pendidikan, lalu media pendidikan, buku dan sumber belajar, lalu bahan habis pakai, lalu lingkungan belajar yang kondusif itu lengkap dan aman semua. Tetapi mungkin perlu ditingkatkan lagi karena hanya ada di beberapa kelas aja ya. Yang paling lengkap itu saya lihat di kelas 6. Lalu untuk prasarana ini kurang lengkap. Yang pertama dari ruang kelas itu ada 12 karena siswanya berjumlah 400 lebih. Lalu untuk ruang kepala sekolah itu terpisah dengan ruang guru, jadi ini sudah bagus ya. Lalu untuk ruang tata usaha itu tidak ada, artinya masih menyatu dengan ruang guru. Untuk perpustakaan ada, untuk kantin ada, tetapi kurang diurus gitu, kurang beroperasi. Lalu untuk lapangan olahraga itu ada 2. Yang pertama ada lapangan futsal, itu menyatu dengan lapangan upacara. Lalu yang selanjutnya itu ada lapangan badminton menyatu dengan lapangan voli. Untuk UKS itu juga ada. Lalu untuk laboratorium itu tidak ada. Untuk tempat ibadah juga tidak ada karena memang SDN 1 Karangampel Kidul ini dekat dengan masjid. Jadi siswa atau warga sekolah itu ke masjid langsung bisa. Lalu untuk toilet dan kamar mandi itu ada, tetapi hanya ada 4. Dan menurut saya ini masih kurang karena untuk siswa yang 400, toilet 4 itu kurang menurut saya. Nah, ini untuk sarana prasarana foto-fotonya ya. Ada koperasi, perpustakaan, halaman, kantin, lapangan badminton, dan menyatu dengan lapangan voli, lapangan futsal dengan lapangan upacara, WC atau toilet. Selanjutnya untuk solusinya yaitu pertama di sini segera melengkapi peralatan pendidikan untuk semua kelas ya. Karena memang hanya ada beberapa kelas aja gitu yang lengkap. Lalu untuk segera mengganti struktur organisasi dan data-data yang lama karena memang di SDN 1 Karangampel Kidul itu data-datanya masih yang lama ya, karena masih masa transisi pergantian kepala sekolah. Jadi masih lama banget. Jadi masih kepala sekolah yang sebelumnya. Selanjutnya untuk melakukan perbaikan pada beberapa bangunan yang rusak.
Lalu karena terdapat bangunan yang tidak terpakai, itu dekat tempat parkir sepeda ada bangunan yang tidak terpakai, maka bisa digunakan untuk membangun ruang tata usaha jika sudah ada anggaran. Yang kelima itu pengelolaan kantin bisa lebih ditingkatkan lagi agar siswa itu tidak jajan di luar. Karena ada beberapa yang saya lihat itu masih ada yang ke jalan raya, jadi agak bahaya ya. Yang keenam itu lapangan olahraga perlu diperbaiki terkait dengan garis-garis pembatas gitu. Yang ketujuh sebaiknya menambah jumlah toilet, karena untuk jumlah siswa yang 400 dan ditambah guru-guru, toilet 4 itu masih kurang. Selanjutnya mengajukan anggaran khusus untuk laboratorium kepada pihak terkait, dan sebaiknya membangun musola atau tempat ibadah kecil untuk warga sekolah. Nah, selanjutnya terkait dengan pengelolaan pendidikan, di sini ada instrumennya ya, ada A sampai F dengan beberapa nomor. Nah, di sini saya juga menemukan permasalahan, yaitu permasalahannya pertama, pengelolaan peserta didikan, pelaksanaan organisasi di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler itu hanya ada satu, yaitu pramuka doang, yang dilaksanakan di hari Sabtu, sedangkan tidak ada kegiatan intrakurikuler. Nah, untuk yang kedua itu pelayanan peserta didik. Pelayanan peserta didik di bimbingan konseling itu hanya ada oleh wali kelas masing-masing saja ya. Selanjutnya permasalahan yang kedua itu dari pengelolaan kurikulum. Pertama di sini SD 1 Karangpel dulu masih menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka ini penggunanya belum merata, hanya ada di dua kelas saja. Lalu untuk beberapa pendidik masih menggunakan metode yang konvensional yang berpusat kepada guru. Jadi peserta didik menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk solusinya dari pengelolaan pendidikan, di sini berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler sebaiknya diadakan jika memang waktu memungkinkan. Lalu selain itu kegiatan ekstrakurikuler bisa ditambah, misalkan dengan voli atau dengan futsal, yang memang biasanya ada perlombaannya ya di SD, atau badminton juga karena lapangannya sudah ada. Lalu yang kedua, pengelolaan bimbingan konseling perlu diperbaiki, misalnya mendatangkan guru yang ahli. Selanjutnya untuk solusi pengelolaan kurikulum, yang pertama itu memberikan pelatihan kepada pendidik mengenai uji coba kurikulum Merdeka agar penggunanya lebih merata di setiap kelas ya. Lalu untuk nomor 2, pendidik dapat mendiskusikan kurikulum yang belum paham dengan pendidik yang sudah paham atau pihak lain berada di luar sekolah, jadi diskusi agar nantinya lebih paham lagi terkait dengan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada pendidik mengenai metode atau model pembelajaran agar lebih inovatif lagi di kelasnya. Dan yang keempat itu memanfaatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk menambah pemahaman dan pengalaman belajar peserta didik. Misalkan menggunakan PowerPoint atau menggunakan teknologi-teknologi lainnya yang memang sudah sudah terbaru ya sekarang. Nah, untuk selanjutnya di sini peraturan tata tertib tidak ada masalah ya. Di sini ada semua. Untuk tata tertib ada yang berbentuk tulisan, ada yang berbentuk lisan, dan juga diterapkan oleh warga sekolah. Nah, untuk selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah, di sini juga tidak ada masalah ya. Untuk musyawarah dan mufakat dalam rapat juga tidak ada masalah. Lalu keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan juga di sini ikut semua ya. Mungkin beberapa izin atau itu karena ada halangan misalkan sakit dan sebagainya. Dan untuk berpakaian juga saya lihat rapi ya, siswa-siswa juga rapi. Lalu ke guru-guru juga rapi dan menggunakan pakaian sesuai dengan harinya atau jadwalnya. Nah, untuk selanjutnya ada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kegiatan intrakurikuler di SD 1 Karangpel kedua itu tidak ada ya. Lalu untuk kegiatan ekstrakurikuler itu hanya ada pramuka saja yang diadakan setiap hari Sabtu, dan seharusnya sebaiknya bisa ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler olahraga ya. Nah, di sini ini foto-foto kegiatan pramuka, ada persami, ada latihan pramuka, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah, di sini tidak ada masalah ya. Pelaksanaan berbaris sebelum masuk juga dilaksanakan, biasanya ada pengecekan kuku, lalu menyiapkan seperti siswa SD pada umumnya. Lalu untuk praktik kebiasaan membuang sampah juga di sana bersih dan nyaman ya, enak untuk kita, untuk tamu ya. Selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan PLP1 yang telah dilakukan dari beberapa temuan di lapangan pada saat kegiatan berlangsung, kegiatan ini memberikan pengalaman kepada saya pribadi sebagai observer ya, sebagai mahasiswa, di mana ada kondisi ideal di kampus, sementara di lapangan itu ada kondisi langsungnya, jadi memberi pengalaman yang langsung kepada saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.